Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memanipulasi pandangan rakyat terhadap pemimpinnya, terhadap pemerintah, terhadap raja. Raja itu sesungguhnya, raja itu bodoh, tetapi oleh tukang sihir mata rakyatnya ini dikelabui sehingga tampak raja itu pinter. Begitu. Raja ini sebenarnya tidak kuat, tetapi tukang sihir bagaimana bisa mengkondisikan seolah-olah raja ini begitu kuatnya. Itu yang terjadi hari ini juga, Pak, di negara Konoha, di negara Wakanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak jamaah Masjid At-Taqwa Waringin Anom Panarukan Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh Ahad ini kita bermuajahah kembali untuk meniti kalam-kalam sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu bahwasanya Nabi kita salah satu keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi yang lain, rasul yang lain adalah jawami'ul kalim. Beliau diberi karunia untuk berbicara singkat tetapi mengandung kedalaman makna, atau lebih tepatnya tidak ada perkataan beliau baik itu singkat maupun banyak yang tidak bermakna, karena yang beliau ucapkan bukan lahir dari akal, dari ide beliau, tetapi semata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal muslimat, pagi ini kita masih akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam babus sabr, bab sabar, bab yang secara khusus menuntun kita untuk bagaimana kita memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan jalan, ya, dengan dua jalan, dengan dua jalur. Ista'inu bis-sabri was-salat, memperoleh pertolongan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan salat. Sabar maknanya kita menempuh jalur sunatullah. Jalur sunatullah, kalau ingin jadi dokter maka harus sekolah ilmu eksak jurusan kedokteran, ya, sehingga sunatullahnya dapat gitu. Itu sabar. Tidak bisa, sabar itu tidak bisa ditempuh dengan jalan lamunan atau simsalabim ada kadabra, tidak bisa. Maka seluruh proses sunatullah harus kita lalui, dari kita lahir sampai mati itu ada proses-proses syariatnya, dan itu harus kita lalui dengan kesabaran. Kita punya problem A, jalur sunatullahnya harus kita tempuh dengan tidak menyimpang dari jalur atau rel yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki, perempuan ingin punya keturunan, caranya harus berhubungan antara laki dan perempuan, dan itu ada mekanisme syar'inya, yakni menikah. Ini satu bentuk proses sunatullah yang memang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan.
dan ketetapan Allah sudah berada di kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ maka kita mengkaji, kita mengaji, kita mengilmui apa-apa hutan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bisa menunaikan kesabaran itu. Itu makna sabar. Jadi sabar tidak bisa kita tempuh kecuali kita harus mengilmui tuntunan untuk bersabar itu. Kemudian sholat maknanya selain memang makna sholat yang fardu yang 5 waktu itu, secara umum sholat adalah bermakna doa, di mana doa itu adalah inti sari dari ibadah. Ad-du'a'u muhul ibadah. Maka dua hal, sholat dan sabar ini, jalur sunatullah, jalur fisik, jalur jasadiah kita tempuh, jalur ruhiyah juga harus kita tempuh. Kita menanam melon di sawah misalnya, secara sunatullahnya kita harus mengilmui ilmu pertanian. Oh, kalau bibit seperti ini nanti sifat tanahnya seperti ini, nanamnya harus begini, harus begini. Ini harus kita ilmui. Nah, kemudian tidak bisa kita pisahkan antara mengilmui secara sunatullah dengan kita menempuh jalur ruhiyah, yakni berdoa kepada Allah, menempuh jalur spiritual. Ya Allah, yang menumbuhkan biji ini adalah Engkau, yang menumbuhkan daun-daun dari biji yang tumbuh ini adalah Engkau, yang memunculkan bunga, yang memunculkan bakal buah kemudian menjadi buah, dan buah itu bisa selamat sampai dipanen dan rasanya enak, ini hanya Engkau ya Allah. Jadi jalur sabar dan sholat ini adalah satu bentuk, satu kesatuan yang diamanahkan kepada kita, sebagaimana yang Allah firmankan tadi, ista'inu bis-sabri was-sholat. Ini sekedar contoh nanam melon. Bagaimana kalau kita ingin selamat sampai di surga kelak? Ya pasti, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun walahum yahzanun. Maka satu paket kehidupan sudah Allah berikan kitabnya, tuntunannya, dan barang siapa yang mengikuti tuntunan itu, yang merupakan jalur sunatullah dan jalur spiritual itu, maka kelak akan selamat. Kita ungkapkan prolog ini Bapak Ibu sekalian, karena hadis yang akan kita bahas di hadis yang ke-30 ini cukup padat ya. Ini tumben-tumben Rasulullah SAW di dalam hadis ini berbicara agak panjang lebar. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasannya setiap kecap, apa kecap nih Pak? Setiap sak kecape dawe Kanjeng Nabi tidak ada sesuatu yang tidak berharga gitu. Maka hadis ini hampir 2 lembar ya, 2 lembar lebih. Jadi ini saya pastikan saya tidak bisa selesai dalam satu pertemuan. Tetapi begini, nanti setiap kata yang keluar dari sabda Nabi ini akan kita ambil faedah. Jadi kita memang ngaji kan tujuannya mengambil faedah dari apa yang disabdakan oleh Nabi, dari apa yang kita baca, itu kita bisa memperoleh manfaat. Nah, maka ini nanti satu kesatuan cerita ini sebenarnya panjang dan dramatis banget Pak. Skenarionya tidak bisa kita duga kalau kita belum baca keseluruhan. Makanya nanti akan kita bacakan kata demi kata, dan kata demi kata itu agar tidak luput dari pembelajaran, maka langsung akan kita selami kata-kata Nabi ini. Saya pertimbangkan kalau saya bacakan dari awal sampai akhir ini 2 halaman nih, 2 lembar ini, nanti ketika kita mau ngambil faedahnya, ngambil pelajarannya, nanti kita akan kesulitan, terlupa, atau ini faedah diambil dari kata-kata Nabi yang mana gitu. Jadi yang penting kita mengkaji ini tujuannya untuk mengambil faedah. Itu ya Bapak sekalian. Ini hadis yang ke-30 yang oleh Imam An-Nawawi dicantumkan sebagai satu hadis terpanjang di dalam bab sabar. Pernah di dalam bab kejujuran
bab As-Siddiq itu apa belum pernah ya, sudah kayaknya. Anas bin Malik yang tertinggal di perang Tabuk itu malah hampir 8 halaman hadis itu. Tetapi bukan dawuhnya Kanjeng Nabi yang panjang, tetapi cerita dari anaknya Anas bin Malik yang menceritakan perihal bapaknya Anas yang tertinggal di perang Tabuk yang berinteraksi dengan Nabi kala itu. Itu panjang sekali. Nah, ini panjang tetapi seluruhnya adalah ucapan Nabi SAW. Maka sangat-sangat sayang kalau terlewatkan setiap kata yang beliau ucapkan, kita tidak memperoleh faedah. Kita mulai, dan insya Allah ini satu penggal kisah, nanti secara keseluruhan akan terjadi banyak angle, banyak tema sebenarnya. Maka kita akan dalami satu persatu kata-kata beliau. Wa'an Suhaib radhiyallahu an, ini sahabat Suhaib yang menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda atau telah berkata, kana malikun fi man kana qablakum, dahulu ada seorang raja yang hidup di zaman sebelum kalian. Ini kalimat-kalimat umum Pak sebenarnya. Kalau kita cerita ke anak kita, le nduk biyen sadurunge dhewe lahir, sebelum kita lahir ada kancil nyolong timun misalnya seperti itu. Nah, perkataan nduk dulu sebelum kita ada ini ada kejadian seperti ini. Ini kalau kita yang cerita kayaknya nggak ada apa-apanya Pak, menceritakan hal yang lalu. Tetapi di sini kita bisa ambil kenapa Nabi sampai mengatakan kana malikun fi man kana qablakum, dulu ada pernah hidup seorang raja. Ini berarti kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kita boleh Pak, bahkan kita disunnahkan untuk menceritakan hal-hal yang telah lalu, tetapi ya pastinya untuk diambil sisi positifnya untuk dijadikan pelajaran. Maka Al-Quran itu isinya diantaranya selain hukum-hukum, selain tuntunan-tuntunan pensyariatan, itu diantaranya adalah kisah-kisah umat-umat atau kisah umat-umat terdahulu. Dan di situ syarat atau penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran. Nah, seperti ini yang Nabi SAW sampaikan adalah bahwasanya beliau membuka perkataan ini dengan bahwasanya dahulu ada seorang raja yang hidup di zaman sebelum kalian. Sebelum kalian di sini di zaman sahabat Rasul cerita ini berarti adalah sebelum kedatangan Islam, Pak. Sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pastinya itu. Jadi skala itu belum ada pensyariatan Islam seperti yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Tetapi bahwa agama tauhid itu sejak Nabiullah Adam alaihissalam, terutama kemudian Nabi Ibrahim dan kesini itu semuanya adalah sama. Jadi kalaupun Taurat, Injil, Zabur itu muatan ajarannya itu satu, yaitu tauhid. Maka di sini nanti akan kita temukan pelajaran-pelajaran tauhid yang sama, tidak pernah berubah dari sejak Allah menciptakan manusia. Kata Nabi SAW, dulu ada seorang raja yang hidup di zaman sebelum kalian. Wa kana lahu sahiron, dan raja ini mempunyai seorang tukang sihir. Tukang sihir, Pak. Penguasa itu ini menunjukkan satu pelajaran bahwa di zaman itu sudah ada penguasa yang memiliki backup atau backing, namanya tukang sihir. Dan seperti itu kecenderungan kita kalau kita pelajari Raja Namrud, Raja Fir'aun dan seterusnya, itu selalu Pak, selalu koneksinya atau backing spiritualnya itu adalah dukun, Pak. Dukun, tukang sihir. Nah, ternyata sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kecenderungan orang kalau ingin memperoleh jabatan,
memperoleh kekuasaan itu cenderung berinteraksi dengan dukun, gitu. Pengen jadi lurah, ya, pergi ke dukun. Maaf, meskipun dukunnya ini casingnya kiai, maaf ya Pak, meskipun casingnya ustadz itu, meskipun casingnya habib, tetapi prakteknya adalah perdukunan. Datang tidak minta didoakan, tetapi minta syarat. Bagaimana supaya dia nyalon kepala desa ini jadi. Nggak usah kepala desa, kalau kepala desa itu jarang Pak. Dari satu desa itu mungkin 1-2 orang. Sekarang rata-rata kalau orang tua ingin anaknya keterima di sekolah yang favorit misalkan. Loh, ini saya pengalaman pribadi loh Pak. Nggak, saya itu Pak, dulu waktu nggak tahu lulus SD ke SMP atau SMP ke SMA itu, ya saya kan anak kecil nggak tahu. Itu saya tidak ikut orang tua saya ikut orang. Nah, sama orang yang saya ikuti itu saya dititipkan oleh ustadz di masjid situ, dan ustadz di masjid situ bawa saya ke satu daerah begitu, ke satu daerah yang katanya ahli torekot atau apa begitu, suruh bawa pulpen Pak saya. Wah, ini pengalaman pribadi, saya nggak usah ngomongin orang lain ya. Nah, pulpen ini kemudian direndam di dalam air, nggak tahu dijapani apa begitu, terus airnya suruh minum, pulpennya suruh bawa pulang dipakai ujian. Nah, cara-cara seperti inilah Pak, cara-cara perdukunan. Kecenderungan seperti itu. Dan kalau kita sudah memperoleh ilmunya, kita sudah tahu ilmunya, datang saja ke dukun itu sudah dosanya naudzubillah, ya, dosanya besar sekali. Dan sekarang ini rata-rata Pak, bahkan di kota-kota besar dukun itu sudah terang-terangan, bahkan bikin medsos, bikin mempromosikan diri, mempraktekkan atau itu untuk mengundang, bahkan terang-terangan pakai nama besar di sana. Misalkan ini sudah bertaubat orangnya, Ki Joko Budu, dulu waktu masih belum bertaubat dan belum meninggal. Terakhir beliau bertaubat dan seluruh asetnya diwakaf untuk satu pesantren, dibikin untuk pesantren, dan beliau meninggal dalam keadaan mudah-mudahan sudah husnul khotimah. Ketika jadi Joko Budu itu rambutnya panjang gitu. Nah, ketika sudah bertaubat dipotong pendek. Maaf Pak, saya dulu waktu kuliah masih jadi orang jalan, maksudnya masih sering jalan-jalan, itu rambut saya panjang Pak. Nggih. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan taubat dan istiqomah sampai husnul khotimah, amin Allahumma amin. Sihir Pak, sihir, dan kecenderungan pelaku sihir itu pasti harus melampaui batas kekafiran. Artinya dia harus kafir, meskipun dia masih memeluk agama Islam, meskipun dia masih sholat, masih haji, tetapi harus ada perilaku yang sudah menempati makom kekafiran Pak. Ini cerita pribadi lagi Pak. Maaf, saya itu memang mudanya itu banyak mengenyam asam dan garam. Maaf ya Pak, cerita pribadi. Saya itu masih muda, lulus SMA atau apa itu, saya berguru Pak ke Pangeran Nusantara di Jogja itu. Ini saya bercerita berdasarkan pengalaman untuk diambil pelajaran dan dalam rangka pertaubatan saya. Iya Pak. Dalam rangka pertaubatan saya cerita. Nah, di sana itu diajari gemblengan Pak. Boleh saya sebutkan itu Mbah Waliuddin siapa begitu. Gemblengan itu bergelar Pangeran Nusantara. Gemblengan Pak, di sana yang datang banyak sekali dari berbagai daerah, termasuk saya dari Banyuwangi. Gemblengan, pokoknya suruh wiritan, suruh begini, suruh begitu, terus dicoba Pak, dibacoi begitu, dibacoi. Pak, dari sekian yang ada itu yang tidak lulus saya, karena insya Allah mulai kecil saya ini tidak pernah melepaskan keyakinan bahwa yang bisa memberi kekuatan dan memberi pertolongan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan versi saya masih kecil seperti itu. Saya pernah Pak, ini bukan saya mengakukan tapi saya cerita nih.
Keluarga saya ini, saya sejak kelas 2 SD, orang tua saya sudah merantau di Bali gitu. Dan saya itu diajak untuk disekolahkan di Bali, di SD di sana. Kakak-kakak saya sudah mau semua, tapi karena saya nggak mau, akhirnya kakak-kakak saya nggak jadi gitu. Jadi akhirnya di rumah dengan kakak dengan mbah waktu itu sendirian. Alasan saya masih ingat betul, nuansa itu masih ingat. Saya kalau sekolah di Bali nanti saya jadi orang Hindu gitu. Seperti itu Pak, saya nggak ngerti, ya pokoknya hanya itu, simple gitu, simple. Tapi ternyata itu berefek pada ketika ada gemblengan ilmu-ilmu seperti itu, tidak masuk Pak, tidak masuk. Jadi kalau belajar sihir masih memegang tauhid, masih memegang akidah, masih tidak melepaskan tauhid, itu baru bisa Pak. Jadi kalau belajar sihir, belajar ilmu hitam, itu kalau masih ada tauhid di hati itu tidak bisa. Jadi kalau orang sudah menjadi ahli sihir atau sudah menjadi dukun atau sudah menjadi apapun, itu pasti sudah melampaui spiritualitas batas kekufuran, pasti. Maka jangan heran kalau ada yang disuruh nginjak Al-Quran lah, disuruh ngencingin Al-Quran lah, itu macam-macam syaratnya. Berbagai kasus, berbagai cerita ada. Misalkan di Gunung Kemukus, itu kalau cari pesugihan katanya di sana, katanya ya Pak, saya nggak pernah. Kalau ini nggak pernah saya. Katanya di sana salah satu ritualnya harus bersetubuh dengan sesama pengunjung, dengan sesama pencari pesugihan itu. Kalau ini saya sama sekali naudzubillah tidak pernah ini, tidak pernah. Ya saya cerita sekilas tentang kesaktian tadi itu. Nah, sahir atau tukang sihir ini sudah pasti mencapai, apalagi sihir ini sudah terlegitimate Pak. Sudah diakui sebagai sihir kerajaan, sebagai pejabat kerajaan yang sudah dipercaya sebagai penasihat spiritual oleh raja. Oh ini berarti sudah di atas profesional Pak ini Pak. Sudah kelasnya sudah awas, kelasnya kelas tinggi. Berarti sudah melampaui kekufuran, bahkan bisa jadi kemusyrikan. Ini. Sekarang pun ternyata para pemuka atau para pejabat yang tidak memiliki tauhid yang kuat, maka masih menyandarkan semua urusannya kepada tukang-tukang sihir. Termasuk tukang sihir itu apa sih Pak? Tukang sihir itu memanipulasi pendapat atau memanipulasi pandangan rakyat terhadap pemimpinnya, terhadap pemerintah, terhadap raja. Raja itu sesungguhnya, raja itu bodoh, tetapi oleh tukang sihir mata rakyatnya ini dikelabui sehingga tampak raja itu pinter. Begitu. Raja ini sebenarnya tidak kuat, tetapi tukang sihir bagaimana bisa mengkondisikan seolah-olah raja ini begitu kuatnya. Itu yang terjadi hari ini juga Pak, di negara Konoha, di negara Wakanda terjadi. Pemimpin itu sebenarnya bodoh, tapi karena buzzer-buzzernya, pencipta opini-opininya, media-medianya ini tukang-tukang sihir Pak. Bikin akun satu orang, bikin akun 2000 akun untuk mengopinikan satu orang bahwa orang ini hebat begitu. Bisa terjadi Pak. Itulah tukang-tukang sihir di zaman sekarang. Selain memang sihir-sihir yang memang sihir-sihir secara gaib perdukunan, itu sihir-sihir secara teknologi itu terjadi. Kayak saya misalkan bikin YouTube, bikin konten YouTube untuk mendokumentasi setiap ceramah, setiap dakwah kita. Terus saya membuat buzzer, satu orang saya bayar orang untuk bikin 1000 akun, bisa Pak itu Pak. Kemudian setiap video yang saya unggah itu harus di like, harus dikomentari oleh satu orang sebenarnya, tapi dia mengoperatori 1000 akun. Itu bisa terjadi. Dan seperti itulah yang digalakkan oleh penguasa di era modern hari ini. Sebenarnya pendukungnya tidak banyak gitu, tetapi karena memakai teknologi seperti itu ya, maka seolah-olah cek hebatnya begitu. Ini tukang-tukang sihir. Nah, ternyata kecenderungan seperti itu sudah terjadi sejak zaman lambe, sejak zaman sebelum Islam ini datang, sebelum Islam yang versi Rasulullah SAW ini datang. Maka beliau menceritakan ada seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh tukang sihir ini? Yang pasti yang membackup kekuasaan
raja begitu.